Berbeda dengan kasus gratifikasi private jet sang adik yang masuk ke ranah hukum dan menjadi urusan publik, masalah akun Fufu Fafa yang menghebohkan dan dikaitkan dengan wakil presiden terpilih Gibran, ini sebetulnya nggak terlalu penting bagaimana persepsi publik menanggapinya. Nggak penting apakah masyarakat percaya atau nggak percaya bahwa akun di forum Kaskus itu diduga adalah benar punya Gibran. Nggak penting apakah masyarakat percaya atau nggak percaya bahwa celaan-celaan kasar di masa lalu itu benar-benar ditulis oleh Gibran. Jadi bantahan Ketua Projo Budi Ari dan Gibran sendiri bahwa akun Fufu Fafa bukan milik Gibran itu sebetulnya nggak penting. Nggak penting soal apa yang diyakini oleh publik. Ya, pandangan publik bisa kita anggap sebagai masalah nomor 2. Yang jauh lebih penting, nah ini nih yang seru dan bisa bikin pening kepala Pak Jokowi sampai 7 keliling. Yang jauh lebih penting sebetulnya adalah soal perasaan presiden terpilih, Pak Prabowo. Bagaimana perasaan Pak Prabowo dan keluarganya terhadap komentar-komentar tak bertanggung jawab dari akun Fufu Fafa itu? Bagaimana perasaan Pak Prabowo membaca cemoohan Fufu Fafa terhadap dirinya dan keluarganya? Kalau menurut kalian, gimana nih perasaan Pak Prabowo? Gimana perasaan keluarga Pak Prabowo? Lakukan public relation, melakukan komunikasi publik buat meyakinkan masyarakat kalau akun Fufu Fafa bukan milik Gibran dan bukan ditulis oleh Gibran, itu adalah satu hal. Itu mungkin perlu dilakukan, tapi bukan merupakan masalah yang utama dan bukan masalah yang terpenting. Persoalan paling utama sekarang ini adalah bagaimana akun Fufu Fafa ini bisa mempengaruhi hubungan di antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Hubungan di antara keluarga Pak Prabowo dan keluarga Pak Jokowi. Pak Prabowo dan keluarganya sudah pasti bukanlah publik yang awam. Mereka bukan orang-orang yang bisa diarahkan melalui kampanye public relation dan manajemen krisis. Pak Prabowo dan keluarganya sudah pasti punya sumber-sumber informasi sendiri yang jauh lebih akurat dan jauh lebih bisa dipercaya. Dan bahkan, nah ini penting buat dipahami juga ya. Dan bahkan Pak Prabowo sudah pasti punya akses untuk meminta perusahaan Kaskus melakukan penelusuran langsung terhadap siapa sebetulnya tokoh di balik akun Fufu Fafa ini. Jadi gimana kalau menurut kalian? Rumit banget kan sekarang persoalannya? Seandainya nih, nah ini seandainya ya, ini pengandaian saja. Jadi seandainya Pak Prabowo dan keluarganya meyakini kalau akun Fufu Fafa adalah milik Gibran dan ditulis oleh Gibran, kalau Pak Prabowo dan keluarganya meyakini demikian, nah apa yang akan terjadi? Besar kemungkinan di hadapan publik Pak Prabowo dan keluarganya bakalan tampil nggak ambil pusing sama akun Fufu Fafa ini. Tapinya nih, di belakang layar, siapa yang tahu perasaan mereka yang sesungguhnya? Bisa jadi mereka bakal semakin waspada dan semakin gak percaya sama Pak Jokowi, keluarga dan juga kroni-kroninya. Dan sebagai pengingat, ini sebagai pengingat saja ya, rasa-rasanya sih sudah bukan rahasia lagi. Kalau Pak Jokowi dan keluarganya kini dianggap banyak kalangan sebagai orang-orang yang penuh kepalsuan dan penuh kebohongan. Rasa-rasanya sih ini sudah jadi pandangan publik. Kita tahu ada sindiran tajam dari seniman Mas Butet Kartarejasa lewat patung pemimpin Jawa berhidung panjang, Bak Pinocchio yang suka berbohong itu. Sebelumnya, majalah Tempo pernah pula membuat cover majalah dengan tema serupa, yaitu bayangan hidung Pak Jokowi yang dipanjangkan, mirip Pinocchio yang suka berbohong. Dan, nah yang terbaru adalah tulisan intelektual muslim Dr. Sukidi, yang dengan tajam membuat tulisan dengan judul sangat menohok, yakni Pinocchio Jawa. Pinocchio Jawa.
Dulu kalau kalian masih ingat nih ya, politisi Romi Muhammad Romahur Muzi dari P3 sempat pula mempopulerkan istilah sen kiri belok kanan buat menggambarkan strategi berpolitik Pak Jokowi yang memang hobi mengecoh lawan maupun kawan. Dulu mungkin strategi mengelabuhi ini bisa dianggap sebagai cara Jawa dan sebuah kejeniusan dalam berpolitik. Tapi sekarang ini, setelah Ibu Mega menunjukkan kepada kita betapa pentingnya berpolitik yang memegang teguh prinsip dan nilai-nilai, dan ternyata dengan cara bermartabat ini Ibu Mega dan PDI Perjuangannya mampu menghadapi segala taktik dan kebusukan dari Pak Jokowi, sekarang arah angin sudah berubah. Sekarang publik lebih menghargai kepemimpinan yang lebih jujur dan beradab. Kita nggak mau mentalitas bangsa kita, mentalitas generasi muda kita dihancurkan lewat contoh-contoh perilaku yang sangat buruk dari para pemimpinnya. Dan Pak Prabowo sendiri sudah berulang kali dia menyampaikan betapa dia lebih suka yang apa adanya dan yang jujur. Pak Prabowo yang berpendidikan barat dan sangat kental nilai-nilai baratnya, dia sesungguhnya nggak suka budaya yang penuh kepalsuan, yang penuh sopan santun tapi palsu dan jahat di belakang. Makanya nih, balik lagi nih ke soal akun Fufu Fafa tadi. Seandainya Pak Prabowo dan keluarganya meyakini kalau akun Fufu Fafa adalah milik Gibran dan ditulis oleh Gibran, seandainya itu yang terjadi, ini bakal semakin menegaskan anggapan kalau Pak Jokowi dan keluarganya memang penuh kepalsuan. Di depan mereka bisa sangat hormat dan sopan, tapi di belakang mereka bisa sangat buas, pendengki, dan juga pendendam. Jadi sesungguhnya, sejujurnya, memang nggak penting pandangan publik terhadap akun Fufu Fafa ini. Nggak penting apakah masyarakat percaya atau nggak percaya bahwa akun di forum Kaskus itu adalah benar punya Gibran. Nggak penting apakah masyarakat... Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Ya, luar biasa seperti penyampaian dari Mbak Reni Budoyo ya. Ini masalah kasus akun Kaskus Fufu Fafa yang sempat viral di X ya. Kemudian diduga akun ini adalah milik wapres kita, Gibran Raka Buming Raka. Itu sudah ada beberapa bukti-bukti yang mungkin sudah teman-teman pernah lihat di media sosial dan juga telah dibongkar oleh pakar telematika dari Bung Suryo ya, di berbagai acara sudah dibongkar, bahkan menampilkan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan ya, hasil-hasil bukti screenshot ya. Nah, tentu memang ya kalau kita melihat ya, postingan-postingan dari akun Kaskus Fufu Fafa tersebut memang sangat brutal sekali menurut saya. Banyak sekali hinaan ya, sangat tidak bermoral ya. Menyerang tokoh-tokoh nasional, artis-artis, bahkan skandal pada pornografi ya, dan lain-lain ya, menyerang artis-artis. Dan Pak Prabowo juga diserang dulu ya, sekarang udah nggak lagi kayaknya. Nah, tapi akun ini diduga punya Gibran teman-teman. Jadi memang kalau seandainya Gibran terbukti yang punya akun ini, ya bisa saja dimakzulkan ya, bisa saja dicopot sebagai wapres, karena memang ya nggak boleh dong seorang wakil presiden perilakunya seperti itu gitu ya. Sangat tak punya otak lah kali ya yang punya akun itu ya. Tapi kita nggak tahu sebetulnya itu hanya dugaan kuat saja, 100%-nya belum tahu ya. Tapi memang kalau saya melihat bahwa ada beberapa orang mencoba mentransfer katanya gitu ya, ya tertera nama Gibran juga di sana. Ada Cilipari atau apa lagi itu, Cilipari ya. Ada chatting apa, saya lupa tuh. Oke, tapi saya coba melihat pendapat teman-teman kita, benarkah ya? Saya coba yang pertama dari kabar-kabar misalnya. Ternyata kamu bodoh ya, goreng udah jelas Fufu Fafa malah Roy Suryo 100%, kamu siap-siap masuk kandang anak kebok.
Logika saja, mana berani orang biasa berbuat seperti itu. Betul juga ya. Iya sih, orang biasa nggak mungkin berani. Ya logika saja ya, by logika saja ya. Apalagi orang-orang biasa, orang susah misalnya, ngapain buat-buat seperti itu ya? Kan nggak ada untungnya juga, kecuali orang-orang yang mungkin punya apa? Ya punya akses lah untuk melakukan hal itu. Atau mungkin ada kebencian-kebencian dan yang lain-lainnya gitu ya. Ya tahu juga sih ya. Ini by logika saja ya. Nah kemudian cepat lambat pasti Allah hinakan orang-orang munafik itu. Saya dari dulu kalau lihat Jokowi di TV langsung perintah channel, gak pernah suka. Fufafa tak punya urat malunya. Fufafa punya anak, punya aurat nafsunya segede nafsu kuda. Sepertinya tujuan dari pemilik akun Fufufafa yaitu untuk menjatuhkan mental RI1 terlebih dahulu. Karena kalau mental sudah jatuh, otomatis rasa percaya dirinya akan turun sehingga akan gampang disetir. Hati-hati dengan keluarga Jokowi terutama Gibran yang lama-lama. Rakyat tidak terima pilih Gibran. Buat apa rakyat pilih orang tak bermutu? Rakyat yang sakit otaknya kali yang pilih Gibran. Orang yang otaknya sehat tidak mungkin pilih si Gibran. Ya mungkin mereka nggak pilih Gibran, tapi pilihnya Pak Prabowo. Gitu ya. Dan barangkali orang nggak ada yang pilih Prabowo, malah pilih Gibran. Barangkali seperti itu ya, karena Gibran punya efek juga sebetulnya menurut saya karena beliau itu anaknya presiden. Kalau secara pengalaman, secara popularitas misalnya, kalau nggak anak presiden nggak mungkin Gibran seterkenal ini, saya rasa ya. Dan bahkan kita nggak tahu siapa Gibran kalau tidak anak presiden. Dan sekarang yang jadi wakil gitu ya, wakil presiden. Oke, dari Boy Livery. Pejabat kalau benar dan lurus-lurus saja, walaupun nggak kaya raya, tapi rezeki cukup dan berokah. Pak Mahfud MD anak-anaknya sukses tanpa bantuan orang tua, beasiswa. Pak Ganjar anak istri sukses hebat-hebat, beasiswa. Pak Ahok meski gagal dalam rumah tangga bersih dari korupsi, anaknya sukses usaha. Tapi pejabat yang agak lain kurang barokah rezekinya, Rafael Alun terobrak abrik kasus Maridandi, SBY, mertua koruptor, anak bungsu yang korup tapi masih selamat. Jokowi, beliau masih terlihat bersih tapi anak-anaknya biang masalah negara. Mulai Ibu Suri, Paman MK terus merembet ke banyak kasus dan kolega. Jadi mau lihat pejabat bermasalah, ceklah anak istri dan kerabat dekatnya. Ya bukan itu juga jadi panutan juga apa? Bukan jadi penentu juga sebetulnya ya, tapi ya ada juga seperti itu ya, karena ya pasti ada ya karma juga atau ada infus balik apa yang sudah dilakukan ya. Ini harga diri Pak Prabowo, Fufafa harus ditangkap. Ini menunjukkan lemahnya cyber negara, menimbulkan ketidakpercayaan kepada cyber negara. Kalau Pak Prabowo tidak merasakannya, ya kita bisa menilai kalau kedudukan dan jabatan lebih dipentingkan daripada harga dirinya yang keluarga besarnya dan keluarga besarnya ya. Rakyat sebetulnya tidak peduli jika cacian dan hinaan itu bukan kepada Bapak Prabowo. Mungkin rakyat diam, tapi yang dihina dan decehkan itu sekarang sudah jadi presiden. Sok Jokowi cawe-cawe soal pilpres itu wajar karena ada anaknya menjadi wakil. Tapi tanpa Gibran pun pemilih Bapak Prabowo dari tahun 2014 masih banyak yang setia, jadi bukan cawe-cawe Jokowi. Ya kalau Pak Prabowo berani ya dia sikap aja. Buat apa segan kalau pengkhianat bangsa? Iya ya. Kalau butuh sih saya rasa sih nggak masalah sih kalau diturunkan sebagai wapres ya posisinya ya. Karena masih banyak gantinya juga sih. Oke, saya baca lagi. Ayo Pak, secepatnya bertindak, tunjukkan jati diri rakyat 80%. Mendukung istilah punya juga berbisa di dalam menghadapi tantangan perubahan yang semacam di Pak Prabowo cepat-cepat persoalan Fufafa biar rakyat tahu sudah lama di Tanjung Tanjung rakyat bongkar semua.
Ini keluarga besar Mulyo itu disendirikan saja di sebuah dibuatkan kampung kecil sendiri, melukai perasaan ya macam-macam ya. Jadi banyak sekali sebetulnya komentar-komentar ini, tapi lebih ke mengarah Gibran ya. Apakah benar? Tulis di kolom komentar. Itu saja, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati.